kisah nyata tentang pribadi saya dan keluarga pribadi saya yang kemungkinan bisa panjenengan ambil hikmahnya. Awal-awalnya saya tidak percaya. Awalnya saya tidak percaya. Sampai saya mendapatkan kesaksian-kesaksian, saya juga masih kurang percaya. Awalnya tidak percaya, kemudian kurang percaya. Tapi tetap saya laku. Ya, tetap saya laku, walaupun bukti yang saya kumpulkan itu masih belum cukup menurut saya pribadi. Walaupun bukti-bukti yang saya saksikan itu belum cukup kuat bagi saya pribadi, namun saya tetap laku. Ya, saya tetap laku, saya tetap bergerak, saya tetap bergerak. Dalam artian saya tetap berspiritual. Dan klimaknya dari apa yang membuat saya selama ini kurang yakin, baru beberapa hari ini terselesaikan, terjawab. Dalam artian itu terjawab, ya. Sebelum terjawab, saya penasaran sehingga di hampir setiap laku saya masih punya pencarian di situ. Saya masih punya pencarian. Dan baru beberapa hari ini, katakanlah, Tuhan menyelesaikan pencarian saya. Nah, jawabannya itu bermula dari kisah kehidupan kedua orang tua saya, kedua orang tua kandung saya, atau bapak ibu. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih bersama keluarga di Sulawesi. Kalau saya tidak salah ingat, pada waktu itu saya masih berumur sekitar 9 tahun. Kalau tidak salah ingat, waktu itu saya masih berumur 9 tahunan. Bapak kandung saya itu kan tani, ya, mengolah lahan dan mengolah sawah. Sedangkan ibu kandung saya itu jualan di pasar, jualan kue. Jadi beraneka macam kue itu dijual di pasar. Bikin sendiri, membuat sendiri di rumah. Kalau pagi itu dijual di pasar. Itu ibu saya dulu. Nah, bapak saya ini kalau berangkat ke ladang itu sekitar jam 5 pagi. Lah nanti pulangnya itu jam 9 malam, jam 8 malam. Paling cepat itu jam 8 malam baru dia pulang dan sampai di rumah. Nah, suatu ketika semua keluarga sudah berkumpul, tapi bapak kandung saya belum pulang dari ladang sampai jam 1 malam. Jadi kami sekeluarga itu bingung, terutama ibu saya itu panik. Tidak biasanya bapakmu jam segini belum pulang. Panik, ibu saya panik. Nah, saking paniknya akhirnya jam 1 malam itu ibu saya nyusul bapak saya ke ladang, jalan kaki sendiri. Nah, setelah
perjalanan ya, jalan kaki ini. Jalan kaki dari rumah ke ladang itu hampir 2 jam. Kalau 2 jam kurang, kurang lah 2 jamnya. Jadi hampir 2 jam. Jadi sekitar jam 1 lebih ibu saya berangkat ke ladang nyari ya, nyusul bapak saya, dan hampir 4 jam kemudian, 3 jam kemudian sampai di rumah. Lah ternyata bapak saya itu digigit ular, kakinya itu digigit ular. Ceritanya ketika bapak saya sedang bersih-bersih di lahan, nginjek ular kalau sekarang itu ular kobra. Nah karena nginjek ular akhirnya dipatok ular kakinya. Nah ketika dipatok ular ya ndelalah. Secara kebetulan ada orang lewat namanya itu Pak Marhum. Nah Pak Marhum ini aslinya dari NTB, orang Lombok, aslinya dari NTB. Nah ladangnya itu berdampingan dengan ladangnya bapak saya. Jadi pas bapak saya kakinya dipatok ular, pas Pak Marhum ini berangkat ke ladang. Nah jadi ketahuan. Nah ternyata Pak Marhum ini punya kelebihan. Ini cerita dari bapak saya. Nah ceritanya ketika bapak saya itu sedang sekarat katakanlah karena menahan gigitan ular kobra itu tadi. Nah Pak Marhum itu ngerti kalau bapak saya itu sedang polahnya sedang sekarat itu ngerti, tahu. Akhirnya dikejar, mendekati, ditanya kenapa digigit ular. Nah, langsung ular itu dicari oleh Pak Marhum itu, dicari. Setelah ketemu ularnya kan lari. Nah itu sama Pak Marhum dituding, berhenti. Ularnya langsung berhenti. Setelah ularnya berhenti, kemudian si ular itu tadi dipotong, diambil empedunya, kemudian empedunya itu diminumkan ke bapak saya, dan lukanya itu diiris sampai keluar darah, terus darahnya diisap sama Pak Marhum. Tapi ketika itu bapak saya sudah pingsan. Jadi setelah minum empedu ular yang gigit kakinya bapak saya itu, bapak saya langsung pingsan. Jadi bagian kaki yang dipatok ular diiris pakai arit, terus diisap. Itu prosesnya bapak saya nggak tahu. Lah kejadian itulah yang membuat bapak saya sampai jam 1 malam belum sampai di rumah. Nah bapak saya kehabisan tenaga di situ, sehingganya yang namanya Pak Marhum ini nungguin bapak saya sampai tenaganya benar-benar pulih. Nah ketika ibu saya sampai di ladang, Pak Marhum itu masih nungguin bapak saya di sana, masih nungguin. Nah mengetahui kejadian itu, namanya perempuannya, ibu saya panik. Malah dimarah sama bapak saya. Kamu perempuan tahu apa, bisanya cuma masak, nggak tahu lah orang laki-laki begini malah didamprat sama bapak saya. Nah Pak Marhum ini berusaha meredam emosinya bapak saya, sehingga akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah bersama-sama. Sampai pada akhirnya beberapa puluh tahun kemudian setelah kejadian itu beberapa puluh tahun kemudian istrinya Pak Marhum ini meninggal dunia. Selang beberapa tahun kemudian bapak kandung saya juga meninggal dunia. Selang beberapa tahun kemudian lagi, ibu saya sudah berusia 90 tahun. Sedangkan Pak Marhum usianya hampir 100 tahun. Dan mereka berdua ini menikah. Nah, ini menikah.
niat mereka berdua menjalani hidup bersama ini menjadikan satu kampung gempar, terutama keluarga saya sendiri. Gimana? Yang perempuan usianya 90 tahun, yang laki-laki usianya hampir 100 tahun. Mau ngapain kok nikah itu? Ya kan? Aneh kan? Di sini saya menolak. Aneh banget. Tapi ibu saya dengan Pak marhum ini benar-benar tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah. Sehingga pada akhirnya terjadilah sebuah perkawinan. Ya awal-awalnya satu kampung bahkan satu kecamatan heboh. Tapi lama-lama yang mulutnya orang diam sendiri lama-lama. Dan itu menjadi momen yang tidak bisa saya lupakan. Ya kejadian itu. Dan cerita ini saya tutup dulu. Lanjut ke cerita saya. Sebelum kejadian tentang kedua orang tua saya juga mengalami guncangan rumah tangga bersama istri saya, dengan istri saya namanya Siti Amidah dari Banyuwangi asalnya. Bermula dari salah paham sampai pada akhirnya kami berdua bercerai dengan 2 anak. Nah, gara-gara perceraian dengan istri inilah saya berspiritual dulu. Dulunya saya orangnya masa bodoh, ya, masa bodoh. Jadi ndak mau tahulah itu ini, yang penting kerja makan gitu. Jadi yang namanya agama itu saya nggak peduli, bukan ndak tahu tapi tidak peduli gitu ya, tidak peduli. Tapi semenjak saya menikah dengan istri saya yang bernama Siti Amidah dari Banyuwangi Jawa Timur ini, saya karena istri saya orangnya santri ya, jadi hampir setiap maghrib itu saya selalu mendengarkan istri saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain sholat yang saya saksikan setiap harinya, juga rutin setiap habis sembahyang maghrib itu istri saya deres, kalau istilah Jawanya, membaca Al-Quran. Akhirnya ya mau tidak mau sedikit banyak saya tahu akhirnya dari istri cara-cara sholat, terus lekuk-lekuknya tulisan Arab di dalam Al-Quran itu saya tahu dari istri. Istri saya dulu yang ngajarin alif ba ta sa jim gitu dulu sampai di Al-Fatihah, itu istri saya yang ngajarin saya dulu. Nah, setelah terjadi sebuah perceraian yang prosesnya nggak mudah, itu sangat panjang. Kayaknya di video juga ada itu di YouTube tentang biografi saya. Nah, ini saya stres berat. Jadi saya merasa saya nggak bisa hidup tanpa anak dan istri saya. Jadi saya bukan cuma mencintai istri, tapi juga mencintai anak saya. Jadi saya merasa tidak bisa hidup tanpa anak dan istri saya. Nah, akhirnya saya stres. Nah, stres saya inilah yang mengarahkan saya ke spiritual. Karena apa? Karena ada dendam di dalamnya. Nah, akhirnya saya berspiritual. Nah, selama saya berspiritual, saya itu mengalami pernikahan hingga 13 kali. Jadi saya itu punya istri 13. Istri saya semuanya itu ada 13. Nah, kalau istri pertama ini dihitung berarti 14. Nah, ini aneh, setelah semakin tinggi spiritual saya, katakanlah seperti itu ya. Semakin tinggi spiritual saya merasa aneh gitu. Oh, kok bisa? Tapi terjadi. Hati kecil saya menolak, tapi terjadi. Gitu, tapi terjadi. Nah, ini yang membuat saya
puas di dalam satu-satunya hal yang membuat saya tidak puas di dalam spiritual. Dan selama itu Tuhan tidak pernah menjawab tentang hal yang satu ini, tapi saya selalu dihadapkan dan itu terjadi sampai numpuk 13 istri. 13 istri ini kalau di total anak saya itu ada 18. Anak saya ada 18. Tapi bukan anak kandung ya. Kalau anak kandung ada 5 tambah dari istri pertama 2 berarti 7. Anak kandung saya 7. Artinya yang 11 ini anak bawaan dari istri-istri saya. Nah, di sini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Dulu ketika saya berspiritual, saya berguru kemanapun, itu saya selalu disayang sama guru saya. Saya belum pernah mendapat perilaku kurang baik dari guru saya. Saya berguru dimanapun, berguru kepada siapapun, saya selalu disayang sama guru saya. Sehingganya setiap orang yang saya jadikan guru, yang saya timba ilmunya, itu selalu mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Pada akhir pembelajaran, saya selalu dijadikan satu-satunya orang yang menjadi pewaris ilmunya. Itu saya belajar dimanapun seperti itu. Nah, sedangkan kejadian-kejadian perkawinan yang saya alami aneh gitu loh, aneh. Misal contoh, ya bukan contoh ya, salah satunya seperti ini. Ketika saya mondok ya kalau itu bahasa Jawa ya, mesantren ya. Ketika saya mesantren di daerah Mojokerto, dulu saya masih proses pencarian. Di Mojokerto itu saya pernah mondok di sana ya, mesantren. Tapi kiai saya sudah sangat sepuh. Nah, kiai saya ini walaupun sepuh, itu istrinya masih cantik. Karena apa? Karena yang diangkat menjadi istrinya itu santrinya sendiri. Jadi kiai saya itu sudah umurnya 70-an lah, sudah 70 tahun. Nah, istrinya itu baru 24 tahun. Nah, karena sepuh, sudah pasti yang namanya manusia tidak bisa kan lalai dengan ajal. Meninggal, kiai saya ini meninggal. Namun sebelum meninggal, saya itu diberi amanah sama sang kiai. Saya diajak berbicara 4 mata di kamar pribadinya. Dan ketika saya dengan kiai ini berbicara 4 mata, ternyata yang menjadi tema pembicaraan saya itu dipasrahi istrinya, disuruh mengawini istrinya. Karena apa? Karena saya tidak percaya dengan lelaki manapun. Saya hanya percaya sama kamu, dan tolong lanjutkan statusku sebagai suaminya istriku. Nah, karena itu amanah dari kiai sepuh, ya saya manut. Walaupun hati saya berontak. Gimana masa saya mau menggauli bunyai guru saya sendiri? Nah, hati kecil saya nolak. Kenapa ini harus terjadi? Nah, pada waktu itu saya masih asik dengan sebutan Allah. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Kenapa engkau buat begini aku? Gitu. Protes saya. Tapi tetap terjadi gitu. Tetap terjadi. Itu salah satu contohnya. Jadi 13 istri ini punya momen sendiri-sendiri, kejadiannya sendiri, dan semuanya janggal gitu. Bukan kehendak saya. Dan sedikit pun hati saya ndak ada niat untuk ke situ. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa menggantikan istri pertama saya, itu nggak ada gitu. Itu menurut ego saya gitu, menurut ego saya. Padahal ya banyak, tapi itu ego saya pada waktu itu seperti itu mengatakan.
Tapi dalam kenyataannya saya bisa beristri lagi begitu terus. Jadi aneh gitu. Nah ini yang jadi protes saya kepada Tuhan itu tentang ini. Termasuk perkawinan kedua orang tua saya. Itu juga. Terus lagi, pernah suatu saat saya itu berguru di daerah Bandung ya, di daerah Bandung. Tepatnya di Cisolok. Saya berguru ilmu rawa rontek pada waktu itu ya, berguru ilmu rawa rontek. Tapi si pemilik ilmu ajian rawa rontek ini perempuan. Pemiliknya adalah perempuan. Nah perempuannya aduh udah kembang perot, udah tua lah, udah kembang perot. Tapi walaupun udah kembang perot, namanya juga memiliki ajian rawa rontek, tidak bisa dianggap remeh. Nah saya berguru kepada beliau. Apa? Setelah berminggu-minggu saya mengikuti pelajaran-pelajaran dari beliau, nah titik akhirnya apa? Rawa rontek tidak akan bisa kamu pelajari dengan kekuatan perutmu. Lalu hanya ada satu cara, engkau jadi suamiku. Karena hanya dengan seperti itu ajian rawa rontek bisa beralih atau bisa pindah ke dalam dirimu. Aneh kan? Nah karena saya butuh ilmu itu, akhirnya saya nikahi. Nah saya nikahi. Nah seperti itu. Kalau kejadian-kejadian di pesantren-pesantren itu sampai 4 kali ya. Jadi saya menikahi janda dari kiai saya sendiri itu 4 kali. Di Jombang, Mojokerto, di daerah Surabaya, dengan Pasuruan. Di 4 kali saya punya istri bekas istrinya kiai saya itu ada 4. Kejadiannya sama seperti itu. Jadi sebelum kiai saya meninggal saya dikasih amanah blang gitu. Udah. Terus lagi, ketika saya menjadi paranormal pada umumnya, jelek-jelek ini saya pernah jadi paranormal, saingan sama Joko Bodo lagi ya. Saingan sama Joko Bodo, sama Deddy Corbuzier ya. Saingan saya dulu, ketika saya masih praktek di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah ketika saya jumeneng sebagai paranormal ini kan bahasa keren. Kalau bahasa kampungnya paranormal itu dukun itu bahasa kampung. Kalau bahasa kerennya paranormal ya. Nah ketika saya jumeneng menjadi paranormal atau sebagai paranormal, di situ yang ada di otak saya yang penting duit. Saya dimintai tolong model apapun saya sanggupi, yang penting saya dibayar ya, yang penting saya dibayar. Kalau nggak dibayar diperintah apa saja ya tak encep itu. Tapi kalau dibayar apapun saya lakukan sebagai paranormal. Karena paranormal pekerjaannya adalah melayani permintaan tolong dari yang datang. Nah suatu ketika ada perantau dari Pekalongan di Sumatera. Jadi orang Pekalongan merantau mengadu nasib ke Sumatera. Lah di Sumatera dia buka usaha pabrik tahu dengan tempe. Nah ceritanya usahanya ini tadi tersaingi oleh pabrik tahu dan tempe lainnya, sehingganya sama sekali tidak menguntungkan. Jadi selalu rugi. Karena apa? Karena tahunya nggak laku, tempenya juga nggak laku paling 1-2 lah, katakanlah seperti itu. Nah pada
akhirnya si orang yang usahanya tersaing ini tadi merdukun cari paranormal. Nah, kebetulan paranormal yang dia temui saya. Nah, ceritanya saya. Nah, saya waktu jadi paranormal itu saya punya 4 praktek. Tempat praktek pusatnya saya yang lebih sering saya di Lubang Buaya, Jakarta. Tapi saya punya cabang di Cirebon, saya juga punya cabang di Jogja, saya punya cabang di Surabaya. Nah, karena orang Pekalongan, orang Pekalongan itu nggak asing dengan yang namanya Cirebon, itu nggak asing. Jadi ketika dia merdukun larinya ke Cirebon. Nah, masuknya ke tempat praktek saya. Ya, akhirnya ketemu saya. Jadi intinya si orang ini tadi meminta tolong atau minta bantuan agar usahanya bisa bangkit lagi dan yang menjadi saingannya itu tumpes. Gitu. Saya layani, pulang dia ke Sumatera, kembali lagi ke Sumatera. Jarak beberapa bulan kemudian datang lagi laporan. Wah, orangnya tambah ngece, Pak. Tapi jualan kamu kan sudah laris, sudah laku, tidak seperti dulu-dulu. Iya, tapi orangnya ngece banget, Pak. Saya jengkel banget. Lah terus maumu bagaimana? Pateni. Artinya disantet. Karena dibayar, saya lakukan. Namanya juga paranormal, dibayar kan. Itu pekerjaan. Saya lakukan, tak santet orangnya. Ada fotonya kan. Untuk hal-hal seperti itu kan ada syarat-syaratnya. Ya ngerti wongnya, berarti wongnya itu biasa merdukun. Bawa fotonya, persyaratan dan sebagainya. Tak kerjain, pada waktu itu saya dibayar 30 juta. Tak santet si pemilik usaha tahu yang menjadi saingan pasien saya. Setelah itu, nah ini ceritanya saya setelah beberapa tahun kemudian kan saya laku sampai pada akhirnya saya berhenti praktek sebagai paranormal. Nah, saya baru mulai mengkaji Wahyu Pancagaib. Nah, dulu waktu saya belajar Wahyu Pancagaib itu ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahamannya kan dari para kadang sepuh. Jadi di mana saya mendengar di sana ada kadang sepuh, bahkan dia dulu pernah mendapat bimbingan langsung dari Romo Semono. Saya datangi, saya kejar, saya datangi, saya mintai ilmu-ilmu pengertian, saya mintai ilmu-ilmu pemahaman dan ilmu-ilmu pengetahuan terkait tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Itu dulu seperti itu. Nah, suatu ketika saya sedang dalam perjalanan ke daerah Sumatera di Lubuk Linggo, saya dalam perjalanan di sana. Dulu waktu saya jadi musafir, jadi pengembara, antik seperti pendekar-pendekar di televisi itu. Sikile yono taline, sepatunya medubet-ubet kayak gitu. Ya, pakai caping, gendong gembolang sarung. Padahal isinya ya klambi, tapi gengsi pakai tas itu. Walaupun sudah banyak tas di sana sini ya kurang keren lah kalau pakai tas yang nganggungnya gembolang sarung gitu. Nah, saya sampai di daerah Lubuk Linggo. Lah, ketika saya sedang berjalan kaki itu diterik matahari pas tengah hari, panas-panas. Saya melihat ada seorang wanita sedang hamil muda. Sambil menggendong anaknya yang sekitar baru 1 tahunan umurnya. 1 tahun lebih lah anaknya itu digendong sama nenteng anak kira-kira umur 3 tahunan. Jadi berdua sama anaknya, satu digendong, satu ditenteng. Lah sedangkan dirinya sendiri sedang hamil. Itu lari-lari sambil nangis, tolong
Sumatera, paling dijamret uang itu. Mikirnya saya gitu. Nah, Sumatera kan terkenal bajing loncatnya dan bla blanya. Saya mikirnya gitu. Langsung saya berjalan lebih cepat lagi menghampiri perempuan, mapak ya, menjemput perempuan yang minta tolong itu tadi. Setelah berhadapan, si perempuan itu tadi meluk lutut saya. Dia deprok sambil memeluk kedua kaki saya, memohon pertolongan kepada saya. Tidak berapa lama kemudian itu muncul dari belakangnya itu laki-laki sambil bawa arit, sambil bawa arit. Nah, karena seperti itu akhirnya saya benar-benar ingin menolong perempuan yang sedang teraniaya ini, hingga pada akhirnya masuk ke aparat ya, karena saya tidak mampu menangani sendiri karena ada kaitannya dengan hukum. Akhirnya saya masukkan ke hukum dan diproses secara hukum. Lah ternyata laki-laki yang bawa arit ngejar-ngejar perempuan itu adik iparnya. Nah, ceritanya dia adalah seorang pengusaha tahu. Nah, ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Lah, suaminya yang mati ini tadi, lah ini yang saya santet gitu loh. Saya santet. Jadi nggak nyangka sama sekali, dia cuma cerita gitu. Ya, akhirnya setelah proses hukum lah, ceritanya itu si perempuan ini merantau, sekeluarga merantau di Sumatera sebagai pengusaha tahu itu sukses. Bisa beli tanah, bisa beli kebun sawit, sampai bisa membuat rumah bagus di daerah Lubuk Linggo. Lah setelah suaminya meninggal, lah saudara-saudara dari suaminya ini minta bagian, gitu loh, minta bagian. Lah si perempuan menolak. Kenapa si perempuan ini menolak? Karena apapun yang dia miliki selama merantau di Sumatera itu hasil jerih payahnya sendiri, bukan hasil jerih payahnya suami. Jadi selama merantau di Sumatera itu suaminya hanya judi, pulang ngamuk, minta duit, berangkat lagi judi, pulang ngamuk. Seperti itu Pak. Nyaris tidak pernah bantuin proses bikin tahu kek atau tempe, tidak pernah. Nah, dengan seperti itu akhirnya si perempuan ini kan merasa berhak dengan apa yang dia miliki selama merantau di Sumatera. Lah suaminya kerjaannya semua seperti itu. Ini hasil jerih payah saya dengan anak saya. Jadi anak pertamanya itu umur 10 tahun. Jadi dia bikin tahu, proses tempe dan lain sebagainya hanya dengan anaknya yang umur 10 tahunan itu, perempuan umur 10 tahun. Sampai pada akhirnya ceritanya pulang judi itu ngamuk lah, dia masih dalam keadaan hamil itu. Tengah malam diseret, dibawa ke kebun sawit, diikat di pohon sawit padahal dalam keadaan hamil. Tinggal pulang. Jadi semalam suntuk itu di kebun sawit si perempuan itu. Itu ditemu sama orang, dilepasin terus diantar pulang. Sesampainya di rumah, nah si suami ini kan pulang nih, pulang dari judi, ngelihat istrinya ada di rumah, ngamuk, berani kamu pulang yang blong, ngamuk kan. Saking cepatnya dia berjalan, ndak ngelihat kalau di depan pintu itu ada kulit pisang bekas anaknya makan. Nah, kepleset kulit pisang di depan pintu, akhirnya kepalanya terbentur di lantai dan meninggal tidak tertolong. Itu kejadiannya itu seperti itu. Padahal itu hanya gambaran saja, aslinya ya santet itu tadi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Setelah semuanya aman, lalu si perempuan ini tadi deprok kepada saya minta hidup. Saya serahkan jiwa raga saya, mati hidup saya hanya kepada panjenengan.
saya menunda perjalanan karena tidak bisa saya tolak dengan cara apapun. Akhirnya si perempuan dengan 3 anaknya plus yang masih dalam kandungan ini tadi saya bawa pulang ke Cirebon. Nah, di Cirebon saya sudah punya istri. Cirebon itu saya bawa pulang ke rumahnya istri saya. Akhirnya saya serahkan sama istri saya. Nah, terus saya melanjutkan perjalanan. Nah, rupanya setelah perempuan ini saya serahkan sama istri dan saya melanjutkan perjalanan, selama saya dalam pengembaraan, mereka berdua ini duet rupanya. Mereka berdua ini duet. Begitu saya pulang, saya sampai di rumah, tolong nikahi dia. Menikahi dia sama dengan menikahi aku. Istri saya Cirebon ngomong gitu. Akhirnya terjadilah pernikahan. Tapi saya belum tahu kalau suaminya itu saya santet, itu belum tahu. Setelah pernikahan terjadi, pulang ke Pekalongan karena di Pekalongan juga punya rumah, punya tanah. Saya bawa pulang ke Pekalongan, ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Pekalongan, masuk ke rumah, saya kaget melihat foto suaminya. Melihat foto suaminya kan terpampang di dinding tuh. Saya langsung, "Buk, apakah ini yang disebut karma?" Ternyata suaminya itulah yang pernah saya santet ketika saya masih jadi paranormal. Kejadian aneh kan, janggal kan. Jadi 13 istri saya ini punya momen sendiri-sendiri. Yang lebih aneh lagi, istri saya yang dari Kalimantannya, istri saya yang dari Kalimantan. Nah, ini istri kedua aslinya, ya, yang dari Kalimantan ini istri kedua. Jadi setelah saya bercerai di Sulawesi, kemudian kan saya ngampiak tuh, namanya juga orang stres kan, ngampiak sambil belajar, tapi belajar berspiritual. Nah, ketika saya sampai di Sumatera, di Kalimantan, saya berguru kepada orang Dayak, karena orang Kalimantan yang sakti-sakti itu kan orang Dayak. Jadi saya berguru kepada orang Dayak. Suatu ketika saya menyaksikan seorang gadis yang mirip-mirip dengan istri saya. Mirip banget. Mirip dengan istri saya. Nah, saya menaruh hati kepada perempuan itu. Nah, karena maksud saya baik, nah saya menemui orang tuanya. Tapi cinta saya ditolak, lamaran saya ditolak, tembung saya ditolak sama kedua orang tuanya. Malah saya dimarah-marahin. Sama orang tuanya itu dimarah-marahin. Dan juga dikatakan kalau anak gadisnya itu sudah bertunangan, beberapa hari lagi akan menikah. Jadi mau tidak mau, dan saya sudah terlanjur cinta itu. Saya sudah terlanjur cinta. Nah, di sini agak rumit nih, ceritanya rumit. Akhirnya namanya Ani Wahyuni. Akhirnya si Ani Wahyuni ini nikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain. Di pernikahannya juga saya ikut menyaksikan tuh. Ikut menyaksikan. Dan di situ saya merasa tertantang. Saya sudah banyak berguru ke sana ke sini. Mungkin ini sudah waktunya saya membuktikan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari. Nah, jadi selama itu saya bertahan di Kalimantan. Jadi walaupun si Ani Wahyuni ini tadi bersuami orang lain, tapi ketika bergulat di atas tempat tidur itu dengan saya. Nah, dengan saya. Nah, apa? Suaminya, kelamin suami itu saya matikan, tapi nggak iso ngaceng. Dengan saya. Sampai punya 2 anak. Tapi
Tapi si Ani Wahyu ini nggak tahu saya. Taunya yang menggauli dia ya suaminya itu tadi. Taunya yang menggauli dia suaminya, padahal saya yang menggauli. Sampai punya 2 anak. Nah, karena merasa seperti itu, akhirnya si laki-laki ini mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri, akhirnya si Ani Wahyu ini dicerai. Karena merasa anunya ndak fungsi. Nah, itu ilmu saya itu seperti itu dulu sampai kayaknya di dunia modern ini nggak ada yang punya ilmu seperti itu. Setelah Ani Wahyuni dicerai sama suaminya, di situ saya merasa aman. Ya, akhirnya saya keluar dari wilayah Kalimantan untuk melanjutkan petualang saya. Akhirnya saya melanjutkan petualangan ke berbagai daerah. Sampai anak-anak saya, wah udah cowok cewek sekarang ya. Saya tinggal semua. Dan pada akhirnya istri saya tahu kalau kedua anaknya itu adalah anak saya. Pada akhirnya tahu juga gitu, pada akhirnya. Nah itu kan aneh, itu perasaannya kan aneh. Lah kejadian 13 kali ditambah dengan kejadian yang dialami kedua orang tua saya, itu saya protes banget lah, intinya protes banget. Kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Ada apa? Hampir setiap laku selalu tersisip penasaran itu. Jadi tidak semua laku itu tersisip, tidak. Ada laku-laku tertentu yang saya itu terbebani dengan kepenasaran ini yang belum pernah diberi jawabannya oleh Maha Suci. Nah, baru beberapa hari yang lalu saya diberi jawaban bahwasanya ternyata 12 istri saya ini adalah reinkarnasi dari wanita-wanita zaman dulu yang sudah ditinggal sempurna sama jodoh sejatinya. Jadi kaum lelaki itu bisa mencapai kesempurnaan walaupun tanpa wanita. Tapi wanita tidak bisa mencapai kesempurnaan jika tanpa laki-laki. Namun ada pengecualian di situ. Kalau wanitanya ini adalah seorang pelaku spiritual, nah jika jodoh sejatinya ini bisa mencapai sempurna, maka secara otomatis wanita ini juga ikut sempurna. Jika dia berspiritual. Tapi kalau tidak berspiritual, kalau sekalipun jodoh sejatinya yang laki-laki ini berhasil sempurna, dia tidak bisa mencapai sempurna kalau tidak berspiritual. Nah di sini kekurangan wanita adanya di sini tentang mencapai kesempurnaan dan tentang mencapai keabadian. Jadi kalau seorang wanita itu berspiritual, kalau jodoh sejatinya, lelaki jodoh sejatinya ini berhasil sempurna, dia ikut sempurna walaupun tidak saling bertemu loh ya. Walaupun tidak saling bertemu dan tidak berstatus suami istri. Tidak berstatus suami istri dan tidak saling bertemu. Bahkan tidak saling mengetahui. Ketika ada seorang perempuan berspiritual, ketika jodoh sejatinya, lelakinya ini berhasil mencapai kesempurnaan, maka secara otomatis perempuan yang berspiritual ini ikut sempurna. Lah, kalau
si laki-laki ini yang menjadi jodoh sejatinya berhasil mencapai kesempurnaan abadi, dia pun secara otomatis ikut mencapai kesempurnaan abadi secara otomatis. Tapi kalau perempuan ini tidak berspiritual gitu ya, dalam artian karena tidak berspiritual ya pasti jadi penggodanya laki-laki, jadi penghalangnya laki-laki, jadi penghambatnya laki-laki. Ya, nggak ada baiknya sama lelaki itu, nggak ada baiknya. Lah ini tidak bisa mencapai. Sekalipun lelaki yang menjadi jodoh sejatinya berhasil mencapai kesempurnaan, dia tidak bisa mencapai kesempurnaan, tertinggal. Apalagi tentang keabadian. Lah 12 istri saya ini tadi adalah wanita-wanita yang seperti ini dulunya ya. Karena ditinggal sempurna oleh jodoh sejatinya, sehingganya dia gagal sempurna. Karena ada kebaikan di dalamnya, sehingga mendapat kesempatan waktu lagi untuk bereinkarnasi ke dunia. Nah, karena lelaki yang menjadi jodoh sejatinya sudah sempurna alias tidak ada, maka dia akan membutuhkan laki-laki lain sebagai jembatan untuk bisa mencapai kesempurnaan, dan saya dijerumuskan ke situ oleh Romo. Nah, itu baru saya ketahui beberapa hari yang lalu, dan saya matur nuwun banget. Ternyata kejadian-kejadian tentang suami istri yang selama ini saya alami itu rencananya Tuhan gitu loh, bukan keinginan saya. Bukan keinginan saya. Lah salah satu buktinya ya ini ibu saya. Ibu saya ini kan orang Cirebon ya. Ibu saya lahir sebagai orang Cirebon. Lah suaminya yang jadi jodoh sejatinya ini tadi adalah lahir sebagai lelaki di NTB, orang Lombok. Jauh banget tuh. Kok bisa ketemu di Sulawesi gitu loh. Bisa ketemu di Sulawesi. Padahal awal-awalnya hanya nolongin bapak saya kan, dan itu pun nggak ada respon apa-apa. Nah setelah bapak saya meninggal, istrinya Pak Marhum juga meninggal, selang beberapa puluh tahun, nggak spontanitas saat itu, nggak. Jarangnya itu berpuluh-puluh tahun. Pada waktu itu saya masih umur 9 tahun, ibu saya juga masih terlihat muda, Pak Marhum juga masih terlihat kotot. Kenapa setelah ibu saya 90 tahun ya, udah nenek-nenek, Pak Marhum sudah hampir 100 tahun kok bisa ketemu? Loh, jodoh sejati tuh. Nah, setelah mengetahui itu saya mingkem, nggak bisa bicara tentang perkawinan kedua orang tua saya. Ya, saya mingkem. Oh, ini. Tuh. Unik. Jadi 13 istri saya itu 13 ya, bagaimana? Nah aneh lagi ada salah satu dari istri saya. Jadi saya di Boyolali ini juga punya istri. Di Boyolali itu punya istri. Namanya Sri Hartuti. Jadi dulu ceritanya seperti ini. Sri Hartuti itu istrinya Akabri. Ya, istrinya Akabri. Baru menikah beberapa bulan, kemudian suaminya ini bertugas di Timur-Timur. Ya, tugas di Timur-Timur. Nah, ketika menerima kabar, cuma nama, artinya suaminya itu meninggal di dalam tugas ketika di Timur-Timur. Nah, dia janda kan, orang kampung. Orang kampung janda, nggak kuat kan ngadepin omongan-omongan tetangga, stres karena ditinggal mati suaminya ketika bertugas, akhirnya dia stres. Tapi lucunya lagi, stresnya itu beda, nggak stres seperti pada umumnya. Stresnya itu dia suka mendatangi makamnya wali-wali, makamnya leluhur-leluhur.
Nah dia datang itu, nggak tahu tujuannya apa. Lah suatu ketika ketemu dengan saya. Nah saya sedang mengembara pada waktu itu. Ketemu dengan saya. Entah dari segi mana dia bisa tertarik sama saya. Akhirnya ngobrol bareng, curhat bareng, jalan bareng akhirnya. Akhirnya berspiritual bareng. Jadi saya pergi kemana dia ngikut saya. Ngikut saya. Terakhir berpisah itu di Boto Putih, Ampel, Denta, Jawa Timur. Di Sunan Ampel. Ketika saya berziarah ke Sunan Ampel, lah di sana saya langkah selanjutnya saya tidak bisa didampingi, tidak bisa ada yang ikut langkah selanjutnya. Nah, sehingga saya berpisah dengan dia di situ, berpisah sama Sri Hartuti. Dia saya beri ongkos, saya suruh pulang ke Boyolali dan saya melanjutkan perjalanan mengembara. Beberapa tahun kemudian, saya lewat di Gunung Kemukus, di mana Pangeran Samudra dikeramatkan. Lah entah gimana ceritanya itu, saya juga nggak habis pikir, nggak tahu itu. Saya mampir di Gunung Kemukus, tujuannya mau sowan ke Pangeran Samudra. Baru nyampe di Gapura masuk makam, lah ada warung di situ, warung. Nah si Sri Hartuti ini duduk di situ, ditawarin, Mas ini ngopi dulu, blang. Nah saya mampir, ketemu lagi. Ternyata Sri Hartuti ini jadi juru kunci ceritanya, juru kunci Gunung Kemukus. Nah sejak pertemuan yang kesekian kalinya itu, wes kemintil jaluk dikawin. Nek ora dikawin aku tak bunuh diri. Jadi kemana-mana itu bawa pisau di sini, kemana-mana. Aku iki wis tuwek, wis ora iso ngaceng njukuk lating. Aku njukuk lating gitu. Saya diancam seperti itu. Akhirnya saya nikahi juga. Udah tua, udah tua. Akhirnya saya nikahi juga. Aneh toh? Aneh. Nah dulu sebelum ada acara manekung, nah istri saya itu sering datang ke sini, tapi datangnya dia bawa-bawaan sih, kata-kalanya bawa ingkung, bawa tumpeng dan bla bla bla. Tapi yang ngomelnya itu namanya Sri. Orang Jawa kalau namanya Sri itu udah pasti seperti gembreng itu, prang cerewet orang umum. Di sini sampai yang namanya Jeki aja dipermasalahkan. Padahal sebelum menikah sudah saling mengadakan perjanjian bahwasanya saya sedang laku suci menuju abadi. Artinya mahal harganya sperma saya. Itu udah ada perjanjian. Dan dia sanggup setuju. Akhirnya saya nikahi. Toh jawabannya, toh kita kan sudah sama-sama tua. Sudah nggak mikirin begituan kan. Namanya saya hanya ingin menutup mulutnya tetangga saya bahwasanya saya yang berstatus janda ini masih laku. Itu alasan dia. Akhirnya terjadi pernikahan. Jadi kalau kesini tuh waduh, amit-amit pokoknya. Sampai-sampai Jeki itu jadi masalah. Jeki diambung terus, aku gilirannya kapan? Sampai gitu. Jeki diambungi, aku kapan, ngambung aku nih kapan? Itu jadi masalah. Jadi semua kadang yang ada di sini pada waktu itu mungkin pernah didamprat, ya, pernah dimarahi sama Bu Sri ini tadi. Datang ke sini, pulangnya minta diantar dan seperti itu terus. Sampai pada suatu ketika saya dipaksa
janjian dulu dan dia tidak peduli. Nah, karena dipaksa akhirnya terjadi. Setelah kejadian, besok paginya dia sempurna. Karena tersiram air kehidupan saya dan dia tidak mampu. Jadi setelah dengan saya itu hanya jarak beberapa, sekitar 4 jaman lah. Sekitar 4 jam. Kejadiannya sekitar jam 2, jam 7 pagi, sempurna. Itu kejadian-kejadian bersama istri-istri saya. Dari aneh. Lebih aneh lagi, istri yang di Cirebon. Istri di Cirebon ini aneh banget. Ini bukan orang lain. Istri saya yang dari Cirebon itu uwak saya sendiri. Jadi Mbak Yunya bapak saya. Mbak Yunya bapak saya. Jadi dulu saya kan besarnya di Sulawesi. Jadi saya nggak tahu kalau saya itu aslinya orang Jawa, dari Jawa itu saya nggak tahu. Saya taunya orang Sulawesi. Setelah mengetahui bla 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 bla, akhirnya saya balik ke Jawa. Dan orang yang merawat saya pada waktu itu adalah uak saya ini. Jadi saya keluarga besar di Cirebon, ya. Keluarga besar di Cirebon. Tapi seluruh keluarga saya itu juga keluarganya keluarga besar. Jadi untuk saya nunuti itu sudah nggak ada tempat, sudah nggak ada tempat. Ya, udah nggak ada tempat. Nah, akhirnya saya tersisih di situ, ya, tersisih. Nah, pada suatu ketika mendengar keadaan saya seperti itu, salah satu dari keluarga bapak saya itu datang, yaitu uak saya namanya Surtina. Pada waktu itu umurnya sudah 63 tahun. Umurnya pada waktu itu ya, sekitar 63 tahun. Anaknya 8 anak ini sudah rumah tangga semua dan sudah punya anak semua. Jadi anaknya 8, cucunya itu ada 12. Cucunya itu ada 12. Dari 8 anak. Usianya sekitar 63 tahun. Nah, mendengar saya ada di situ, enggak punya tempat dan enggak kopenan lah katakanlah, akhirnya saya diangkat sebagai anaknya. Diambil dan diangkat sebagai anaknya. Lah, beliau inilah yang membiayai saya pesantren ke sana, belajar ke sana, belajar ke sini. Dia yang membiayai. Dia yang mencukupi segala kebutuhan saya selama saya berkelana. Nah, setelah 3 tahun saya mengenal seluk-beluk Pulau Jawa atau tanah Jawa, ini sudah hampir rata ya, 3 tahun itu sudah hampir rata. Belajar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Saya ingin istirahat. Kemudian saya pulang ke Cirebon, ke rumahnya uak saya, karena saya tinggalnya di situ. Lah, selama saya ada di rumah bersama uak saya mendapatkan perlakuan khusus dari uak saya. Seperti raja. Makan, minum, camilan, semuanya disediakan di dalam kamar. Nyaris saya tidak keluar di dalam kamar, karena semua kebutuhan ada di dalam kamar. Bahkan mandi, saya tidak perlu menimba, karena airnya sudah disiapkan, air hangat lagi. Jadi saya diperlakukan seperti raja. Dan saya tidak menyadari semua itu. Ternyata uak saya ini jatuh cinta kepada saya. Jatuh cinta kepada saya. Nah, karena berminggu-minggu saya tidak menanggapi, saya tidak merespon. Nah, akhirnya uak saya ini lari ke dukun. Ke dukun ini tidak mempan, ganti lagi dukun tidak mempan, ganti lagi dukun tidak mempan. Ternyata semua makanan yang disediakan di dalam kamar saya itu ada ilmunya semua, ilmu pelet dari dukun-dukun itu tadi. Entah dikasih apa di situ, tapi ya saya makan semua, nggak ada yang tidak saya makan, lawang panganan gitu.
Ternyata itu ada ilmu peletnya. Hasil berdukun ke sana ke sana ke sana ke sana. Jadi ilmu pelet itu tidak mempan. Intinya seperti itu, nggak mempan kemana. Kenapa tidak mempan? Lawong saya tiap hari tirakat. Makan ada aturannya, ada doanya. Tidur ada aturannya, ada doanya. Apa saja ada aturannya dan ada doanya. Ya ilmu-ilmu yang bersifat hendak menguasai saya yang tidak akan mampu mendekat kepada saya. Titik akhirnya ilmu pelet itu berbalik kepada uak saya sendiri. Jadi uak saya semakin tergila-gila kepada saya. Tapi sayanya belum enggak. Saya mengerti ketika ada beberapa tetangga yang berkata kepada saya. Ceritanya secara diam-diam uak saya ini tadi membuat cetakan undangan, nyetak undangan. Kemudian undangan yang sudah ditentukan harinya, tanggalnya, bla bla blanya ini tadi disebar sekampung. Tapi saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, ketika itu saya sedang keluar rumah dan ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, benarkah hari ini kamu akan kawin? Saya diem aja. Kalau iya, kok kamu mesantren ke sana, berguru ke sini, kok hasilnya seperti itu? Nah, karena ada kata-kata seperti itu kan saya akhirnya berkata juga kan, loh apa maksud kamu? Lah masa hasilnya mesantren kok ngawini uaknya sendiri? Wah, saya kaget di situ, kaget. Atas dasar apa kamu berkata seperti itu? Lah ini undangannya, tak waca undangannya. Kolap minggat saya. Akhirnya saya kabur minggat, melanjutkan spiritual tanpa bekal apapun. Karena yang membekali saya berspiritual kan uak saya. Nah, saya perginya minggat, tidak bawa apa-apa, nggak bawa bekalan, abruk-abrukan tanpa bekal, hanya bawa telepon. Pada waktu itu handphone saya Sony Ericsson, tapi yang bunyi SMS-nya cerit, bunyi SMS-nya cerit, Sony Ericsson, ada antenanya. Zaman itu, burung ini Android. Ono tutupe. Zaman itu. Nah, bawa telepon itu. Setelah hampir 3 bulan saya mengembara, sampailah saya di rumah teman. Saya istirahat di rumah teman. Nah, HP ini 3 bulan tidak saya aktifkan. Nah, mampir di rumah teman, ngecas HP, ngaktifkan HP. Nah, padahal nomornya udah keblokir itu. Tapi yang delalah isu-isu ditelepon. Ditelepon bibi saya dari Cirebon, ada panggilan masuk. Pas saya aktifkan, begitu aktif jarak beberapa menit ada telepon masuk dari bibi saya di Cirebon. Nah, bibi saya mengatakan, bisa tidak bisa kamu harus pulang. Saya katakan, tidak Bi, saya akan melanjutkan spiritual saya. Harus pulang. Memangnya kenapa Bi? Uak kamu sudah sedang sekarat. Jadi kalau kamu kasihan sama uak kamu harus pulang. Sejam atau 2 jam kamu harus menikah dengan dia. Yang penting dia selamat dari kematian. Semua keluarga menyalahkan saya. Akhirnya saya pulang. Karena disalahkan oleh semua keluarga kan, akhirnya saya pulang. Tapi di sepanjang perjalanan saya membayangkan, andai kata pernikahan itu terjadi, wah, jadi dihantui perasaan itu sepanjang perjalanan itu. Sesampainya di rumah, wah, semua keluarga itu memandang saya itu sinis, wah, sinis, kayak benci banget memandang saya itu. Biarin kalau dia nyimak video ini biar tahu apa yang saya rasakan pada waktu itu. Sinis semua. Nah, akhirnya saya dibawa, diantar ke rumah sakit. Jadi uak saya itu di ICU, di ruang, namanya orang kaya. Jadi uak saya itu kaya banget.
Jadi di antara keluarga besar saya yang paling kaya itu adalah uak saya yang namanya Surtinah ini, yang jatuh cinta sama saya. Karena dia orang kaya, dirawat di rumah sakit ya di tempat yang mewah kan. Saya diantar, ditunjukin kamarnya. Saya intip dari jendela, uak saya itu tinggal kurus banget, padahal tadinya bahenol. Wajahnya mirip dengan Ibu Megawati, montok orangnya. Saya intip dari jendela, itu kurus banget. Di hidungnya ada kabel, ada selang, di tangan ada selang. Ternyata sakitnya itu karena mogok makan, bukan karena penyakit, karena mogok makan. Saya tidak akan makan kalau belum kelakon kawin dengan Toso Wijaya. Wah, baru ngajar itu. Setelah saya intip, didorong-dorong sama keluarga, cepat masuk, bokong saya itu didorong-dorong suruh cepat masuk. Akhirnya yo sambil gemetar juga saya membuka pintu ICU, saya masuk dan delalah itu pintunya bunyi krek, ya dia kan noleh, ngeliat dengar suara pintu kan, dia noleh, ngelihat saya langsung duduk, turun dari tempat tidur, lari meluk saya. Jadi impulsnya itu pedot semua karena dia lari, tok, saya langsung dipeluk, tok, dia nangis, jangan tinggalkan saya lagi. Nah, mau bagaimana saya? Akhirnya pernikahan pun terjadi walaupun dengan uak sendiri. Aneh kan kejadiannya tuh. Jadi 12 istri itu punya cerita masing-masing, termasuk Ibu Ani Wahyuni di Kalimantan itu juga punya cerita, tapi kan dia beda, dia adalah jodoh sejati saya. Dialah jodoh sejati saya. Kalau saya tidak bercerai dengan istri pertama saya belum tentu bertemu dengan jodoh sejati saya secara langsung. Jadi sebuah skenario yang wah benar-benar sudah diatur itu. Sudah diatur dengan rapi sekali. Sehingganya setiap kejadiannya itu ya bisa saya alami tanpa masalah gitu loh. Padahal hati saya berontak, tapi kejadiannya tetap terjadi. Itu anehnya di situ. Akhirnya menikah dengan uak sendiri. Tapi sudah almarhum, sudah sempurna. Dan terjawab semuanya bahwasanya istri-istri saya ini termasuk uak saya sendiri ini tadi adalah reinkarnasi dari wanita-wanita zaman dulu yang ditinggal sempurna oleh jodoh sejatinya. Dan dia tidak berspiritual pada zaman itunya. Di zaman kehidupannya pada masa lalu dia tidak sebagai wanita spiritual. Makanya ketika lelaki yang menjadi jodoh sejatinya itu berhasil sempurna, dia tidak terbawa sempurna gitu. Nah karena itu ketika berkesempatan bereinkarnasi lagi ke dunia sebagai manusia zaman sekarang, zaman modern, 12 istri saya ini perempuan spiritual semua. Termasuk uak saya sendiri itu spiritual semua, nggak ada yang tidak berspiritual. Ya. Nah, hingga pada akhirnya satu persatu mereka berhasil mencapai kesempurnaan melalui laku saya. Jadi rumit. Nah, kalau orang-orang yang nggak tahu ya, padahal semuanya bersengketa semua, ada momennya semua, nggak asal kawin gitu enggak. Nah terus ya kok Nah sekarang istri pertama saya yaitu Siti Amidah yang dari Banyuwangi itu sekarang berspiritual, dia berspiritual
tapi sudah punya suami, berspiritual. Pada akhirnya karena spiritualnya kan spiritual Jawa, pada akhirnya yang mengarah ke situ, dan dia menyesal minta balik lagi, tapi tidak bisa. Saya sudah laku saya tentang perkawinan ini udah selesai gitu, jadi udah selesai. Jadi saya tidak ada takdir kawin lagi, itu nggak ada karena udah selesai di situ. Udah selesai. Jadi betapapun istri pertama saya memohon, saya tidak bisa menuruti. Lah tapi anak-anaknya ini, anak-anak yang dari istri pertama ini yang nuntut, dan dia spiritualnya kuat, artinya dia sangat membantu ibu kandungnya. Laku spiritual anak saya ini sangat membantu ibu kandungnya yang sedang kolap gitu ya, sedang kolap karena menyesal berpisah dengan saya. Itu sekelumit cerita pribadi saya dari masa lalu, tapi jawabannya baru-baru saya dapatkan. Nah, sehingganya bisa saya pastikan dimulai malam ini, ketika saya bercerita tentang jodoh sejati itu, saya tidak akan ngambang lagi. Dengan jawaban ini saya sudah nggak ngambang lagi. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan kesaksian, berarti 15 ya. 15. Dari istri saya 12, 13 sama istri pertama. Kalau istri kedua itu kan jodoh sejati saya, jadi tidak masuk dalam kategori cerita ini, tidak masuk. Jadi Ibu Ani Wahyuni itu tidak masuk dalam cerita ini karena dia jodoh sejati saya. Jadi 13 ya, sama ibu saya, kejadian ibu saya berarti kan 14. Nah, 14 jawaban, 14 kesaksian itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Aneh kan? Dan semoga panjenengan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan tentang pribadi masa lalu saya, yang jawabannya baru-baru saja saya dapatkan sekarang ini. Nah, bersamaan dengan video ini saya juga hendak menjawab satu pertanyaan yang menurut saya itu saru ya. Saru karena tidak pada tempatnya, tapi saya dipaksa untuk menjawab. Ya, itu bukan pertanyaan sih, bukan pertanyaan. Jadi intinya ada seorang lelaki yang menyukai anak gadis saya, dan dia menyatakan itu melalui WhatsApp. Saya rasa itu wagu ya, tapi enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Saya dipaksa untuk memberikan jawaban, dan ini jawaban dari saya. Entah itu anak kandung saya atau bukan anak kandung saya tidak pernah mengekang anak-anak saya, mendikte anak-anak saya, atau mengharuskan anak-anak saya seperti ini. Enggak ada satupun, kecuali satu, yaitu anak gadis dengan istri pertama saya yang bernama Ria Susanti. Itu
pernah saya kekang ya, saya haruskan dia sesuai dengan apa yang saya kehendaki, tapi dalam kenyataannya gagal saya. Nah, dengan kegagalan itu saya tidak mau lagi mendikte anak saya, mengekang anak saya dan lain sebagainya, tidak mau. Jadi saya merdekakan seluruh anak saya, semua anak-anak saya, termasuk anak yang dimaksud oleh seseorang yang mengirim WhatsApp kepada saya dan dia menyukai. Itu terserah sampean. Saya sebagai orang tua taunya baik. Apalagi anak gadis yang panjenengan maksud itu adalah satu-satunya anak gadis saya yang spiritualnya cukup tinggi. Jadi dia tahu banget mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus, mana yang tidak harus. Dia sangat tahu banget. Jadi saya percaya dia. Nah, kalau dianya mau silakan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dianya mau. Tapi kalau dianya tidak mau ya jangan dipaksa. Wong namanya tidak mau ya jangan dipaksa. Ya terserah sampean. Saya nggak ikut campur tentang hal itu. Saya taunya baik dari semua anak-anak saya. Lagi pula kan orang yang saya maksud ini berteman Facebook dengan anak saya, berteman Facebook. Artinya kan saling mengetahui di Facebook. Jadi silakan. Gimana? Di sendiri sana. Kalau memang sampeannya menyukai dan anak saya mau menerimanya sebagai orang tua, mau ngapain? Nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saya ndak mau mengekang anak saya, mendikte dan ndak mau. Saya biarkan dia jalani hidupnya sendiri, dia jalani karmanya sendiri. Jadi mohon maaf karena saya memberikan jawaban melalui YouTube. Karena apa? Karena panjenengan melalui WhatsApp. Namanya melalui WhatsApp, ya saya melalui YouTube. Tapi ya itu tadi mungkin panjenengan belum begitu mengenal anak saya. Panjenengan terlalu tergesa-gesa. Jadi anak saya itu kemungkinan juga tidak seperti yang panjenengan maksud gitu ya. Karena setahu saya, dia kasar. Ya kasar. Apalagi kalau sedang berbicara spiritual, saya nggak ada apa-apanya. Anak saya juga plak kotak kalau ngomong tentang spiritual. Perempuan tapi kalau berbicara spiritual, apa adanya dia. Apa adanya. Lah dari kata-katanya di Facebook kan, sampean berteman di Facebook tuh. Dari kata-katanya di Facebook aja sampean harusnya tahu dia itu perempuan seperti apa. Dan saya sangat percaya dia. Sedikit pun saya tidak ragu. Jadi Mbak, ya, karena ini kan ungkapan pribadi ya, ungkapan keluarga pribadi ya, berbicara seperti itu saya kayaknya ya nyambung yang ini juga tentang anak saya, nyambung. Saya rasa udah larutnya, udah hampir jam 10, saya cukupkan sampai di sini. Itu tadi tentang cerita
masa lalu saya yang selama ini membebani saya, dan jawabannya sekarang sudah saya dapatkan. Termasuk sambungan tentang anak saya yang ditembung sama seseorang laki-laki ini tadi. Ya kalau anak gadis saya tahu ya paling juga marah tuh kalau sampai tahu itu. Nah, etikanya di mana? Nah, lagi pula Facebook itu jangan terlalu nemen-nemen. Facebook sampai sebegitunya kan. Jangan gara-gara Facebook loh sampai sebegitunya. Intinya saya tidak mau tahu. Itu tadi jawaban saya. Nah silahkan berkomunikasi sendiri dengan anak saya. Nah nanti gimana? Cuma kalau dia tidak mau ya jangan dipaksakan. Kalau sampai dipaksakan ya rugi sampean sendiri. Soalnya anak saya kalau waduh kasar pol blak kotak ya, blak kotak wis opo anane apa kalau ngamuk waduh wis nanti sampean malu kalau sampai diamuk sama anak. Nah, dan semoga panjenengan semua bisa mengambil hikmah dari cerita keluarga pribadi saya di masa lalu yang jawabannya baru-baru saja saya dapatkan. Tercerahkan kita semuanya. Terima kasih.